Di rumah mewah keluarga Sucipto, kemakmuran tidak lagi beraroma parfum mahal, melainkan bau busuk tanah kuburan yang merembes dari balik dinding marmer dan bungkusan kain kafan misterius di teras depan. Satu persatu anggota keluarga mulai kehilangan suara mereka secara mengerikan, seolah-olah ada tangan gaib yang merenggut nyawa dari kerongkongan mereka dan menggantinya dengan keheningan abadi. Ardi hanya bisa mematung menyaksikan rantai hitam yang kian erat melilit leher orang-orang tercintanya, sementara sosok tua berlumuran lumpur terus mencoret daftar nama di tangannya dengan seringai kemenangan. Ketika seluruh garis keturunan ini dipaksa membisu untuk membayar dosa masa lalu, siapakah yang akan tersisa untuk menceritakan kebenaran sebelum lidah terakhir pun terkubur dalam tanah? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Lampu-lampu gantung kristal di kediaman mewah Sucipto malam itu berpijar keemasan, memantulkan bayangan kemakmuran yang seolah tidak akan pernah pudar. Denting gelas kristal berisi minuman mahal beradu, menciptakan melodi kemenangan yang riuh, bersahutan dengan gelak tawa yang lepas dan penuh kebanggaan. Harum hidangan pesta yang lezat menguar di udara, bercampur dengan aroma parfum mahal yang menyesakkan dada, seolah menegaskan status sosial mereka yang kini melambung tinggi. Sucipto, sang kepala keluarga yang bertubuh tambun, berdiri di tengah ruangan dengan setelan jas rancangan desainer ternama. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Tangan kanannya memegang gelas, sementara tangan kirinya merangkul pundak sang istri, Lastri, yang tampak anggun dalam balutan gaun malam berwarna merah marun. Permata di lehernya berkilau menyilaukan mata. "Ini baru permulaan, kawan-kawan," seru Sucipto dengan suara baritonnya yang berat dan berwibawa, disambut tepuk tangan riuh dari para kolega bisnis yang hadir. Tender di Kalimantan itu hanya pembuka jalan bagi kerajaan bisnis kita. Keluarga Sucipto tidak akan pernah puas hanya dengan satu kemenangan. Gelas di tangannya kembali beradu dengan gelas seorang tamunya. Suaranya nyaring, memecah sejenak riuh rendah percakapan. Para tamu undangan yang terdiri dari relasi bisnis dan kerabat dekat tampak begitu menikmati pesta tersebut. Mereka datang untuk merayakan keberhasilan Sucipto memenangkan tender proyek pembangunan pelabuhan internasional yang sangat prestisius di pulau seberang. Sebuah kemenangan yang tidak hanya melipat gandakan kekayaannya, namun juga secara efektif menumbangkan pesaing lamanya, Hartono, yang kini dikabarkan bangkrut total dan menghilang tanpa jejak. Kemenangan ini begitu manis bagi Sucipto, seolah menjadi bukti mutlak atas dominasinya di dunia bisnis. Di sudut ruangan, Ardi, keponakan Sucipto yang bertubuh kurus dengan tatapan mata yang dalam dan sedikit murung, berdiri mengamati kemeriahan tersebut dengan perasaan yang tak menentu. Ia mengenakan kemeja batik yang sederhana, kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Meskipun ia ikut senang atas keberhasilan pamannya, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah firasat buruk yang terus menghantuinya sejak beberapa hari terakhir. Kemampuannya yang istimewa, sebuah indera keenam yang seringkali menjadi kutukan baginya, menangkap sesuatu yang tidak beres di udara. Di balik tawa dan denting gelas itu, Ardi merasakan kehadiran sesuatu yang dingin, sesuatu yang kelam dan mengancam, seolah sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir kecemasan yang perlahan mulai menggerogoti jiwanya. "Ardi, kenapa melamun di sini?" sapa sang paman, mengagetkan Ardi. Sucipto mendekat dengan wajah memerah karena alkohol. Napasnya bau minuman keras. "Ayah bergabung, nikmati pestanya. Ini juga untuk masa depanmu nanti." Ardi memaksakan senyum tipis. "Iya, paman, hanya sedikit lelah." Suaranya terdengar pelan, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan pesta. "Lelah?
Anak muda tidak boleh cepat lelah. Ayo, minum, desak Sucipto menyodorkan segelas. Ardi menerima gelas itu dengan ragu, namun tidak meminumnya. Ia terus mengamati sekelilingnya. Pandangannya tertuju pada Lastri yang sedang asyik berbincang dengan beberapa wanita sosialita. Ia terlihat begitu bahagia, begitu bangga, seolah dunia berada dalam genggamannya. Namun Ardi melihat sesuatu yang lain di balik kebahagiaan itu. Ia melihat bayangan tipis berwarna abu-abu yang terus mengikuti Lastri. Bayangan yang seolah sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Di tengah hiruk-pikuk pesta, seorang pelayan mendekat ke arah Sucipto dengan wajah cemas. "Tuan Sucipto, mohon maaf mengganggu. Ada sebuah paket di teras depan. Tidak ada nama pengirimnya, hanya tertulis untuk keluarga Sucipto." Sucipto mengernyitkan dahi. "Paket? Dari siapa? Jam segini?" Ia meletakkan gelasnya dengan agak kasar di atas meja, menciptakan suara benturan yang cukup keras. "Saya tidak tahu, Tuan. Kurirnya langsung pergi setelah mengantarkan paket itu." Sucipto mengibaskan tangannya dengan gusar. Paling-paling dari Hartono atau antek-anteknya yang iri dengan kemenangan kita. Biarkan saja di sana. "Tapi Tuan, paketnya aneh," sela pelayan itu lagi. Suaranya gemetar. "Aromanya tidak enak." Rasa penasaran mulai menggelitik hati Sucipto. Ia bertukar pandang dengan istrinya yang tampak ikut penasaran. "Baiklah, ayo kita lihat." Putusnya kemudian melangkah menuju teras depan diikuti oleh Lastri, Ardi, dan beberapa tamu yang penasaran. Suasana di luar rumah terasa begitu kontras dengan keriuhan di dalam. Udara malam terasa dingin, hembusan angin malam berdesir menyentuh kulit, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa hujan sore tadi. Cahaya lampu taman yang temaram menerangi sebuah paket berukuran sedang yang tergeletak di atas lantai marmer teras. Paket itu dibungkus dengan kertas koran bekas yang sudah menguning, diikat dengan tali rafia berwarna merah yang melilit kencang. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan kasar dengan tinta hitam yang sudah agak luntur. Untuk keluarga Sucipto. Rasa dingin yang aneh tiba-tiba merayap di punggung Ardi. Indra keenamnya kembali bergejolak, mengirimkan sinyal bahaya yang begitu kuat. Ia merasakan aura kelam yang memancar dari paket itu, aura yang penuh dengan kebencian dan dendam yang mendalam. Ia ingin berteriak, memperingatkan pamannya untuk tidak membuka paket itu. Namun lidahnya seolah keluh, kata-kata tertahan di tenggorokannya. Sucipto dengan rasa percaya diri yang tinggi mendekati paket itu. "Halah, main-main mereka ini," gumamnya sinis. Ia berjongkok, tangan kanannya meraih tali rafia dan menariknya dengan paksa. Suara kertas koran yang robek terdengar nyaring di tengah keheningan malam, menciptakan bunyi gesekan yang tidak menyenangkan. Bau busuk, aroma amis bercampur dengan bau tanah kuburan yang menyengat, tiba-tiba menyeruak keluar dari dalam paket itu, membuat beberapa tamu yang berdiri di dekatnya refleks menutup hidung mereka. Lastri tersentak mundur, wajahnya memucat, matanya membelalak ketakutan. Di dalam paket itu, tergeletak 3 buah bungkusan kecil yang dibalut kain kafan berwarna putih kusam yang sudah mulai menguning dan kotor. Bungkusan-bungkusan itu diikat dengan benang merah yang dililitkan berkali-kali, seolah ingin mengunci sesuatu di dalamnya. Bentuknya lonjong dan keras, memancarkan aura kegelapan yang begitu pekat, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak terkatakan. Ardi, yang berdiri di belakang paman dan bibinya, merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Kengerian yang sesungguhnya kini telah dimulai. Ia melihat bayangan kelam yang tadi dilihatnya di dalam rumah, kini semakin jelas dan nyata, berdiri tepat di depan bungkusan-bungkusan itu, seolah sedang menunggu mereka untuk dibuka. Bayangan itu berbentuk sesosok makhluk bertubuh kurus kering, dengan kulit yang menghitam seperti habis terbakar, dan mata yang menyala merah darah, menatap lurus ke arah keluarga Sucipto. Makhluk itu tersenyum seringai, memperlihatkan deretan gigi yang runcing dan tajam. Sebuah senyuman yang penuh dengan kebencian dan dendam yang tak terlukiskan. Ardi ingin berteriak, memperingatkan semua orang.
namun suaranya seolah terhenti di tenggorokannya, dan rasa dingin yang luar biasa mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan kengerian yang akan segera terungkap di hadapannya. Suara benang merah yang dipotong paksa terdengar mengerikan, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Tangan Sucipto gemetar saat ia membuka bungkusan kain kafan pertama. Isinya adalah tanah hitam pekat yang basah dan berbau busuk, tanah kuburan yang masih segar. Sucipto menelan ludah, wajahnya memucat. Kengerian yang sesungguhnya kini telah menyergapnya. Ia membuka bungkusan kedua. Isinya adalah sebuah boneka bambu kecil yang ditusuk dengan puluhan jarum karatan di sekujur tubuhnya. Jarum-jarum itu menembus kain kafan, seolah ingin menyakiti makhluk yang diwakili oleh boneka tersebut. Sucipto semakin gemetar. Kengerian yang sesungguhnya kini telah menguasainya. Ia membuka bungkusan ketiga. Isinya adalah seikat rambut hitam panjang yang dililit dengan benang merah yang sama. Rambut itu terlihat kotor dan kusam, seolah milik seseorang yang sudah lama meninggal. Bau busuk itu semakin menyengat, membuat semua orang yang hadir mual dan pusing. Lastri menjerit histeris, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, dan terjatuh ke lantai dengan tubuh gemetar. Tamu-tamu undangan yang penasaran kini berlarian menjauh. Kengerian yang sesungguhnya kini telah menyebar di kediaman mewah Sucipto. Sucipto sendiri hanya bisa berdiri terpaku, menatap ketiga bungkusan mengerikan itu dengan pandangan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ardi yang berdiri di belakangnya merasakan rasa dingin yang luar biasa mulai menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ia melihat bayangan kelam itu kini telah berada di belakang tubuh paman dan bibinya, siap untuk menerkam mereka kapan saja. Kengerian yang sesungguhnya kini telah dimulai, dan keluarga Sucipto tidak akan pernah sama lagi. Malam setelah penemuan paket biadab itu, kemewahan rumah Sucipto seolah meluruh, digantikan oleh selimut kecemasan yang menyesakkan paru-paru. Ruang makan yang biasanya menjadi panggung kesombongan, kini terasa seperti liang lahat yang luas dan dingin. Lampu kristal di atas meja makan panjang itu berderit pelan, mengayun tertiup angin entah dari mana, menciptakan bayangan yang menari-nari liar di dinding dekoratif yang mahal. Sucipto duduk di ujung meja dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Matanya cekung, terus-menerus melirik ke arah pintu yang tertutup rapat, seolah menunggu eksekutor yang akan datang menagih nyawa. Di sampingnya, Lastri mencoba mempertahankan sisa-sisa keanggunannya, meski tangannya gemetar hebat saat memegang sendok perak. Di hadapan mereka, tersaji sup kental berwarna kecoklatan yang harum. Namun bagi Ardi yang duduk berseberangan, aroma itu telah berubah menjadi bau tengik yang memuakkan. Ardi bisa merasakan atmosfer di ruangan itu memadat, seolah oksigen telah diisap keluar oleh entitas yang tak terlihat. "Makanlah, Lastri. Kau belum menyentuh makananmu sejak tadi siang." Suara Sucipto terdengar parau, pecah di tengah keheningan yang ganjil. Lastri hanya mengangguk lemah. Bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala tampak kontras dengan kulit wajahnya yang pucat pasi, nyaris transparan. Aku hanya merasa sedikit mual, Mas. Mungkin karena kelelahan setelah pesta kemarin," jawabnya dengan suara yang bergetar halus. Suara sendok yang beradu dengan mangkuk keramik terdengar begitu nyaring, bergema di setiap sudut ruangan yang sunyi. Lastri menyuapkan sesendok sup ke dalam mulutnya. Namun baru saja cairan itu menyentuh kerongkongannya, matanya tiba-tiba membelalak lebar. Wajahnya yang semula pucat berubah menjadi biru keunguan dalam hitungan detik. Ia meletakkan sendoknya dengan kasar hingga sup tersebut tumpah membasahi taplak meja putih yang bersih. "Lastri, ada apa?" Sucipto bangkit dari kursinya dengan gerakan panik. Beberapa menit kemudian, kejang itu berhenti secara mendadak. Lastri tergeletak lemas dengan napas yang memburu.
Sucipto segera memeluk tubuh istrinya yang dingin, mengusap sisa-sisa tanah dari wajahnya yang kini tampak layu. "Lastri, bicara padaku, katakan sesuatu." Tangis Sucipto pecah, meratap di tengah kehancuran ruang makannya yang mewah. Lastri mencoba membuka mulutnya. Ia ingin bicara, ingin mengadu tentang rasa sakit yang membakar tenggorokannya. Namun, tidak ada suara yang keluar. Hanya udara kosong yang berhembus lewat pita suaranya yang kini telah hancur. Ia mencoba lagi, memaksakan segenap tenaganya. Namun yang terdengar hanyalah desisan pelan yang menyakitkan, seolah lidahnya telah dicabut oleh tangan yang tak terlihat. Ia menyentuh lehernya dengan ekspresi ngeri, menyadari bahwa identitasnya sebagai manusia yang bersuara telah direnggut secara paksa. Ardi mendekat dengan langkah gontai. Ia melihat ke bawah meja, dan di sana, di antara ceceran tanah hitam yang mulai mengering, ia melihat jejak tangan kecil dari tanah yang mengarah keluar ruangan. Bayangan hitam itu sudah hilang, namun ia meninggalkan jejak permanen berupa energi negatif yang membuat bulu kuduk berdiri. Keesokan harinya, rumah itu benar-benar berubah. Kediaman Sucipto yang dulunya penuh dengan alunan musik dan percakapan bisnis, kini menjelma menjadi sebuah makam besar di tengah kota. Para pelayan bekerja dengan kepala tertunduk, tidak berani mengeluarkan suara lebih dari sebuah bisikan. Lastri hanya bisa duduk diam di kursi rodanya, menatap kosong ke arah jendela dengan mata yang senantiasa berair. Setiap kali ia mencoba mengeluarkan suara, ia hanya akan berakhir dengan batuk kering yang mengeluarkan butiran pasir hitam. Sucipto mengunci diri di ruang kerjanya, menenggak botol demi botol minuman keras untuk melupakan tatapan istrinya yang menuduh. Ia tahu, bungkusan kain kafan itu bukan sekedar ancaman kosong, itu adalah surat perintah eksekusi yang sedang berjalan. Rumah itu kini terasa seperti penjara bawah tanah. Dinding-dindingnya yang dilapisi wallpaper mahal seolah perlahan menyempit, menekan siapapun yang ada di dalamnya. Setiap kali malam tiba, suara-suara aneh mulai merambat di lorong-lorong rumah. Suara langkah kaki kecil yang berlari di atas plafon diikuti oleh suara tawa lirih yang terdengar seperti gesekan logam karatan. Ardi sering terbangun di tengah malam, merasa ada seseorang yang berdiri tepat di samping tempat tidurnya, memperhatikan napasnya. Namun saat ia membuka mata, hanya ada kegelapan yang pekat dan aroma tanah kuburan yang semakin kuat. Keluarga Sucipto kini hidup dalam keheningan yang mencekam. Mereka tidak lagi berbicara tentang masa depan karena mereka sadar bahwa masa lalu telah datang untuk menuntut balas. Keheningan Lastri adalah awal dari sebuah simfoni kematian yang lebih besar. Di dalam kesunyian itu, Ardi mulai melihat rantai hitam yang melilit leher bibinya kini semakin tebal, dan ujung rantai itu perlahan mulai menjalar ke arah anak sulung Sucipto. Teror fisik ini baru saja membuka tirainya. Sang pengirim yang tak terlihat tidak hanya ingin mereka mati, ia ingin mereka merasakan penderitaan kehilangan diri sendiri sebelum akhirnya tanah benar-benar menutup raga mereka. Istana emas itu kini hanyalah sebuah wadah bagi kutukan yang terus menjalar, menunggu giliran berikutnya untuk kehilangan suara, kehilangan nyawa, dan kehilangan garis keturunan mereka selamanya. Matahari pagi itu seolah enggan menembus tirai beludru abu-abu yang menutupi jendela besar di lantai 2. Cahaya yang masuk terasa sakit di mata, redup dan seolah tersaring oleh debu-debu gaib yang menari di udara. Ardi berdiri di ambang pintu kamar keponakannya. Jantungnya berdegup tidak keruan. Sejak peristiwa tragis di meja makan tempo hari, rumah ini tidak lagi memiliki nyawa. Aroma melati yang biasanya segar kini berganti dengan bau apek kain lama yang lembab, bercampur dengan samar-samar bau belerang yang menyesakkan dada. Ardi memperhatikan Satria, anak sulung Sucipto yang biasanya angkuh dan gemar berpesta, kini hanya duduk meringkuk di sudut tempat tidurnya. Pemuda itu memeluk lututnya erat-erat, matanya yang merah dan sembab menatap kosong ke arah lemari pakaian jati yang besar. Satria tidak lagi bicara, bukan karena ia tidak mau, tapi karena sejak 3 jam yang lalu, suaranya menguap begitu saja. "Satria, kau dengar aku?" tanya Ardi pelan, melangkah masuk ke dalam ruangan yang suhunya terasa turun drastis, nyaris seperti di dalam lemari pendingin. Satria hanya menoleh perlahan. Gerakan lehernya kaku,
terdengar bunyi yang mengerikan dari persendiannya. Ia membuka mulutnya, berusaha mengeluarkan kata-kata, namun yang terdengar hanyalah desis angin yang kosong. Pemuda itu mulai menangis tanpa suara, air matanya membasahi pipinya yang kini tirus dan pucat. Ardi menghela napas panjang, rasa sesak menghimpit dadanya. Namun saat ia hendak mendekati Satria, sudut matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di sudut kamar yang paling gelap, tepat di belakang lemari pakaian jati yang besar, berdiri sesosok perempuan. Makhluk itu mengenakan gaun putih yang compang-camping dan menghitam di bagian bawahnya. Namun yang membuat darah Ardi serasa membeku adalah wajahnya. Kulit wajah perempuan itu gosong merata, melepuh dan mengelupas, menyingkapkan daging merah yang berdenyut di bawahnya. Tidak ada hidung, hanya 2 lubang hitam yang senantiasa mengeluarkan asap tipis berbau daging terbakar. Makhluk itu tidak bergerak, namun tatapan matanya yang tanpa kelopak tertuju tajam pada Satria. Ardi bisa melihat sebuah rantai hitam yang kasar melilit leher Satria, dan ujung rantai itu dipegang erat oleh tangan perempuan berwajah gosong tersebut. Bunyi logam goib yang bergesekan itu hanya terdengar oleh telinga Ardi, memekakkan saraf-saraf kesadarannya. "Siapa kau? Mau apa kau pada keluarga ini?" bisik Ardi dengan bibir gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya memiringkan kepalanya, menciptakan suara tulang leher yang patah, dan secara perlahan ia mengangkat satu jarinya yang panjang dan hitam ke arah bibirnya yang hilang. Sebuah isyarat untuk diam, sebuah penegasan bahwa suara di rumah ini adalah barang terlarang. Tiba-tiba, suara tawa melengking pecah dari arah kamar sebelah. Itu adalah suara tawa Bimo, cucu balita Sucipto yang baru berusia 3 tahun. Namun tawa itu tidak terdengar ceria. Itu adalah tawa yang penuh dengan nada ejekan, tawa yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang anak kecil. Ardi segera berlari keluar kamar Satria, mengabaikan hawa dingin yang menusuk tulang, menuju kamar bermain Bimo. Di sana, ia menemukan Sucipto dan istrinya yang bisu sedang berdiri terpaku di depan pintu. Bimo sedang berdiri di atas tempat tidur kecilnya, melompat-lompat dengan lincah yang tidak wajar. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah langit-langit kamar yang kosong sambil tertawa terpingkal-pingkal. Suara tawanya bergema di ruangan itu, namun ada suara-suara lain di baliknya. Suara serak seorang lelaki tua yang ikut tertawa bersama sang balita. "Bimo, sayang, turun nak, ada apa?" Sucipto mencoba meraih tangan cucunya, namun Bimo menepisnya dengan kekuatan yang luar biasa hingga Sucipto terjerembab ke lantai. Wajah Bimo tiba-tiba berubah datar. Matanya yang bulat kini menghitam sepenuhnya, menutupi bagian putihnya. Ia menunjuk ke langit-langit lagi dan berkata dengan suara yang sangat berat, jauh dari karakter suara anak kecil. Dia bilang, "Kakek sudah bawa tanahnya pulang. Sekarang giliran suara Bimo yang dikubur." Seketika itu juga, Bimo jatuh pingsan. Suhu tubuhnya melonjak panas hingga kulitnya terasa membara saat disentuh. Keheningan kembali menyergap, lebih pekat dari sebelumnya. Sucipto mengerang frustasi, memukul-mukul lantai marmer dengan tangannya yang mulai keriput. Sementara Lastri hanya bisa berdiri mematung. Air matanya mengalir deras menyirami kebisuan yang abadi. Ardi mundur selangkah, nafasnya memburu. Ia melihat sosok perempuan berwajah gosong itu kini berdiri di ambang pintu kamar Bimo. Makhluk itu membawa sebuah kantong kecil dari kain kafan, dan dengan gerakan perlahan, ia seolah memasukkan sesuatu yang tak terlihat ke dalam kantong tersebut. Sesuatu yang baru saja ia ambil dari kerongkongan Bimo yang malang. "Tolong hentikan semua ini!" teriak Ardi kencang. Suaranya bergema di lorong rumah yang sunyi. Namun teriakannya seolah diserap oleh dinding-dinding rumah yang haus. Tidak ada jawaban, tidak ada bantuan. Ardi menyadari bahwa indera keenamnya kini bekerja lebih tajam dari biasanya. Ia mulai melihat pola yang mengerikan. Setiap anggota keluarga yang ditandai akan mengalami demam tinggi, melihat penampakan, dan berakhir dengan hilangnya kemampuan untuk mengeluarkan suara.
Ini bukan sekedar kematian fisik, ini adalah penghapusan keberadaan. Tanpa suara, mereka tidak bisa berdoa. Tanpa suara, mereka tidak bisa meminta tolong. Mereka dibiarkan hidup hanya untuk menjadi saksi atas kehancuran garis keturunan mereka sendiri. Ia berjalan menuju cermin besar di lorong, menatap bayangannya sendiri yang tampak kuyu. Di dalam pantulan cermin, ia melihat sosok perempuan berwajah gosong itu berdiri tepat di belakangnya. Tangan makhluk itu yang melepuh perlahan menyentuh pundak Ardi. Rasa panas yang membakar menjalar di kulitnya. Namun anehnya, Ardi tidak kehilangan suaranya. "Kenapa aku?" bisik Ardi pada bayangan di cermin. Makhluk itu mendekatkan wajahnya yang mengerikan ke telinga Ardi. Aroma daging terbakar dan tanah basah menyengat hidungnya. Sebuah suara disisan terdengar, seperti air yang disiramkan ke atas bara api. Ardi menangkap sepatah kata di tengah desisan itu. "Saksi." Ardi jatuh terduduk, lemas tak berdaya. Ia kini mengerti peran pahit yang harus ia jalani. Ia adalah mata bagi keluarga yang buta dan telinga bagi keluarga yang tuli. Ia dibiarkan tetap utuh agar bisa merasakan setiap inci penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ia cintai. Rantai hitam itu kini tidak hanya melilit leher anggota keluarganya, tapi juga mulai mengikat batin Ardi dalam keputusasaan yang tidak berujung. Di luar rumah, angin malam menderu kencang, menggoyangkan pohon-pohon kamboja yang tumbuh di halaman. Suara dahan yang bergesekan dengan dinding rumah terdengar seperti suara cakar yang sedang menggaruk-garuk mencari jalan masuk. Keheningan di dalam rumah Sucipto kini telah menjadi sebuah entitas yang hidup. Merayap dari satu kamar ke kamar lain, menjaring setiap nafas dan mengunci setiap rahasia dalam peti mati kebisuan yang gelap. Sang pengirim yang tak terlihat masih terus bekerja, mencoret satu persatu daftar nama dalam ingatan gaibnya, memastikan bahwa tidak akan ada satupun dari mereka yang tersisa untuk menceritakan kisah ini kepada dunia luar. Malam merayap masuk melalui celah-celah ventilasi, membawa hawa dingin yang tidak wajar ke dalam koridor rumah mewah itu. Ardi berdiri mematung di tengah ruang tengah, menatap sekeliling dengan mata yang pedih karena kurang tidur. Di bawah temaram lampu kristal yang mulai meredup, pemandangan di hadapannya lebih mengerikan daripada neraka manapun yang pernah ia bayangkan. Ia melihat mereka semua, Sucipto, Lastri, Satria, hingga Bimo yang kecil, semuanya terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata awam. Rantai-rantai hitam yang kasar, berkarat, dan berlumuran cairan pekat seperti oli busuk melilit leher mereka masing-masing. Rantai itu tidak menggantung lemas, melainkan tertarik kencang ke arah bawah, menembus lantai marmer yang dingin, seolah jangkar itu tertanam di kedalaman bumi yang paling gelap. Bunyi logam yang beradu terdengar menyayat hati setiap kali salah satu dari mereka mencoba menggerakkan kepala. Ardi menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu tetap bergema di dalam rongga tengkoraknya, bersahutan dengan detak jantungnya yang tidak beraturan. "Paman, jangan bergerak terlalu banyak," teriak Ardi saat melihat Sucipto mencoba berdiri dari sofa. Sucipto menoleh dengan mata yang memerah dan penuh urat darah. Ia membuka mulutnya, berusaha membalas ucapan keponakannya, namun yang terdengar hanyalah suara serak menyerupai gesekan kayu lapuk. Ia tidak bisa mendengar bunyi rantai itu, namun ia bisa merasakan cekikan yang semakin kuat setiap kali ia melawan. Sucipto menatap Ardi dengan pandangan penuh tuntutan, seolah bertanya mengapa hanya Ardi yang masih bisa bersuara, mengapa hanya Ardi yang tampak sehat di tengah badai kesunyian ini. Ardi mundur perlahan, punggungnya menabrak dinding yang terasa sedingin es. Perasaan isolasi yang amat sangat mulai mencekik jiwanya. Ia berada di tengah orang-orang yang ia sayangi, namun ia merasa sendirian di dunia yang berbeda. Ia adalah saksi tunggal dari kiamat kecil yang sedang menghancurkan garis keturunannya.
Mereka semua terpenjara dalam tubuh mereka sendiri, menjadi boneka-boneka bisu yang hanya bisa mengekspresikan ketakutan melalui tatapan mata yang putus asa. "Kenapa kalian semua diam saja?" Ardi bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya pecah menjadi isakan. "Katakan sesuatu, marahi aku, teriaklah." Namun, ruangan itu tetap senyap. Hanya ada suara nafas yang pendek dan tersengal-sengal dari Satria yang meringkuk di sudut ruangan, serta suara jarum jam dinding yang berdetak seperti hitungan mundur menuju kematian. Setiap detikan seolah menarik rantai hitam itu 1 inci lebih dalam ke dasar tanah. Ardi mengalihkan pandangannya ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman rumah. Di sana, di bawah bayang-bayang pohon Kamboja yang meranggas, ia melihat sosok baru. Bukan lagi perempuan berwajah gosong, melainkan sesosok pria tua dengan punggung bungkuk yang mengenakan pakaian lurik yang sudah compang-camping. Tubuh sosok itu dipenuhi dengan noda tanah merah, seolah ia baru saja merangkak keluar dari liang lahat yang baru digali. Di tangannya, ia memegang selembar perkamen tua yang kusam dan sebuah lidi hitam yang tajam. Sosok itu berdiri mematung, menatap lurus ke arah jendela tempat Ardi berdiri. Dengan gerakan yang sangat lambat, pria tua itu menggoreskan lidi hitamnya ke atas perkamen, mencoret sebuah nama dengan gerakan yang penuh kebencian. Suara goresan itu terdengar sangat nyata di telinga Ardi, seperti suara kuku yang mencakar papan tulis. Dia sedang menghitung kita," bisik Ardi dengan bibir yang membiru. Ia melihat ujung rantai hitam yang melilit leher anggota keluarganya, ternyata semuanya bermuara pada tangan kiri sosok tua di halaman itu. Pria tua itu memegang seluruh nasib keluarga Sucipto seperti seorang penggembala yang memegang tali kekang ternaknya. Ardi menyadari bahwa kemampuan indera keenamnya kali ini bukan lagi sekadar kelebihan, melainkan kutukan yang memaksanya menonton setiap detik proses penghancuran ini tanpa bisa melakukan apapun. Ardi berlari menuju pintu depan, berniat menghadapi sosok itu atau setidaknya mencari bantuan di luar. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu besi yang besar, sebuah sensasi terbakar yang luar biasa menyengat telapak tangannya. Asap tipis keluar dari kulitnya. Ia terlempar ke belakang, jatuh tersungkur di atas lantai marmer. "Jangan keluar, Ardi!" Sebuah suara parau tiba-tiba terdengar dari arah tangga. Ardi menoleh dengan cepat. Itu Satria. Sepupunya itu berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat. Tangannya menunjuk ke arah luar. Anehnya, Satria tidak bicara menggunakan mulutnya. Suara itu seolah muncul dari udara di sekitarnya. Sebuah suara gaib yang sangat menyakitkan untuk didengar. Dia menunggu nama terakhir. Suara itu bergetar, membawa nada keputusasaan yang mendalam. "Apa maksudmu, Satria? Siapa dia? Siapa yang mengirim ini semua?" Ardi bertanya dengan nada histeris, mencoba bangkit, meskipun kakinya terasa lemas. Satria tidak menjawab lagi. Rantai hitam di lehernya tiba-tiba menyentak kencang ke bawah, membuat kepalanya terhentak ke lantai dengan suara berdebum yang keras. Buh! Satria tersedak. Mulutnya mulai mengeluarkan cairan hitam yang kental seperti aspal. Ia tidak bisa lagi mengeluarkan suara gaib itu. Keheningan kembali meraja, lebih berat dan lebih menyesakkan dari sebelumnya. Ardi merangkak mendekati Satria. Namun ia berhenti saat melihat bayangan sosok tua dari halaman kini terpantul di permukaan marmer yang mengkilap tepat di bawah kakinya. Sosok itu tidak masuk ke dalam rumah, namun kehadirannya terasa memenuhi setiap inci ruangan. Aroma tanah pemakaman yang basah kini bercampur dengan bau anyir darah yang segar. "Kalian semua, apa yang sebenarnya kalian lakukan di masa lalu?" Ardi bertanya pada pamannya, Sucipto, yang kini hanya bisa menangis tanpa suara di atas sofa. Sucipto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rantai di lehernya bergetar hebat, menimbulkan bunyi gemerincing yang memekakan telinga. Ardi menyadari bahwa setiap dosa yang disembunyikan pamannya kini telah menjelma menjadi beban logam yang akan menyeret mereka semua ke kegelapan. Ia merasa seperti seorang penonton di sebuah teater kematian,
di mana semua aktornya telah kehilangan naskah dan hanya bisa menunggu tirai diturunkan. Isolasi ini menghancurkan kewarasan Ardi. Ia berteriak sekuat tenaga, memaki kegelapan, memaki sosok di halaman, namun suaranya hanya memantul di dinding-dinding bisu rumah itu. Tidak ada tetangga yang datang, tidak ada kendaraan yang lewat di depan rumah. Seolah-olah rumah mewah ini telah dipindahkan ke dimensi lain yang hanya berisi kesunyian dan penderitaan. Ardi duduk bersimpuh di tengah ruangan, dikelilingi oleh keluarganya yang kini tampak seperti mayat hidup. Ia menatap telapak tangannya yang melepuh, lalu menatap kembali ke arah jendela. Pria tua di halaman itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang separuhnya sudah hancur dimakan ulat. Ia menyeringai ke arah Ardi, lalu kembali menatap perkamennya. Lampu-lampu di dalam rumah mulai berkedip-kedip, menciptakan efek yang membingungkan indera. Dalam setiap kedipan gelap, Ardi melihat rantai hitam itu semakin tebal, melilit lebih kencang, hingga wajah-wajah keluarganya mulai membiru karena kehabisan napas. Ardi menyadari satu hal yang paling mengerikan. Ia tidak hanya melihat kiamat keluarganya. Ia sedang dipersiapkan untuk menjadi satu-satunya orang yang akan mengingat bagaimana suara mereka semua menghilang selamanya dari muka bumi. Udara di dalam ruang kerja pribadi Sucipto terasa lebih berat daripada ruangan lainnya. Bau kertas tua yang lembab bercampur dengan aroma kemenyan yang samar, menciptakan suasana yang menyesakkan dada. Ardi melangkah dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara di atas lantai kayu yang sesekali berderit, seolah-olah lantai itu sendiri sedang mengaduh kesakitan. Di luar sana, anggota keluarganya yang lain sedang membusuk dalam kebisuan. Namun di sini, Ardi berharap menemukan jawaban atas teka-teki berdarah ini. Ia mulai menggeledah laci-laci meja jati yang besar. Tangannya yang masih gemetar menyentuh tumpukan dokumen bisnis, laporan keuangan, hingga surat-surat kontrak lama. Semuanya tampak normal bagi seorang pengusaha sukses, hingga jarinya menyentuh sebuah kotak kayu hitam yang tersembunyi di balik brankas kecil. Kotak itu tidak terkunci, namun hawa dingin yang memancar darinya membuat ujung jari Ardi seketika membiru. Saat tutup kotak itu diangkat, suara desisan halus terdengar di telinganya, mirip suara ular yang sedang mengancam. Di dalamnya terdapat sebuah buku harian usang bersampul kulit yang sudah mengelupas dan beberapa potongan koran dari puluhan tahun yang lalu. Ardi mengambil salah satu potongan koran yang sudah menguning. Judul beritanya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Tragedi berdarah di gudang tekstil. Pengusaha muda mengakhiri hidup setelah kebangkrutan misterius. Di sana terpampang foto seorang pria bernama Hartono. Wajahnya tampak jujur, namun penuh guratan penderitaan. Ardi membaca baris demi baris berita itu dengan nafas yang memburu. Hartono adalah saingan bisnis utama Sucipto di masa muda. Dalam semalam, seluruh aset Hartono ludes, gudangnya terbakar habis, dan ia dituduh melakukan penggelapan dana yang tidak pernah ia lakukan. Putus asa karena kehilangan segalanya dan menanggung malu, Hartono gantung diri di hadapan istri dan anak-anaknya. Jadi ini akarnya, bisik Ardi. Suaranya terdengar asing di ruangan yang sunyi itu. Ardi kemudian membuka buku harian milik pamannya. Tulisan tangan Sucipto di masa muda tampak rapi, namun penuh dengan ambisi yang gelap. Pada sebuah halaman tertanggal 30 tahun yang lalu, Sucipto menuliskan sebuah kalimat yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri tegak. Aku sudah memberikan tanah kuburan itu kepada orang pintar di pesisir selatan. Hartono tidak akan pernah bangun lagi, dan harta yang seharusnya miliknya kini akan menjadi milik 7 keturunanku. Biarlah ia membusuk bersama dendamnya. Tiba-tiba, lampu di ruang kerja itu berkedip-kedip dengan liar. Suara saklar yang dimainkan oleh tangan tak terlihat. Ardi menoleh ke arah jendela dan melihat pantulan dirinya di kaca. Namun di belakang pantulannya berdiri sosok Sucipto muda yang sedang tersenyum licik, memegang bungkusan kain kafan yang persis sama dengan yang datang ke rumah mereka kemarin. "Paman, apa yang telah kau lakukan?" raung Ardi ke arah kehampaan.
Sebuah suara berat dan berwibawa, namun penuh dengan gema kematian, mendadak memenuhi ruangan. Itu bukan suara Sucipto yang sekarang merana, melainkan suara dari masa lalu yang terjebak dalam dinding-dinding ini. Kesuksesan membutuhkan tumbal, Ardi. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi hakku. Ardi membalik halaman demi halaman buku harian itu dengan kalap. Ia menemukan fakta yang jauh lebih mengerikan. Santet ini bukan dikirim karena tender yang baru saja dimenangkan Sucipto. Tender itu hanyalah pelatuknya. Kutukan ini sudah ditanam sejak 30 tahun yang lalu, seperti benih parasit yang bersembunyi di dalam darah keluarga mereka. Hartono, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ternyata telah melakukan ritual pengorbanan nyawa sendiri untuk memastikan bahwa setiap tetes kemakmuran yang dinikmati keluarga Sucipto akan dibayar dengan kehancuran total seluruh garis keturunannya. Ini bukan serangan mendadak, gumam Ardi dengan bibir yang memutih. Ini adalah bom waktu. Dia menunggu paman memiliki anak, memiliki cucu, hingga keluarga ini berada di puncak kebahagiaan hanya untuk menjatuhkan kita semua ke dalam sumur tak bersuara. Suara-suara tawa yang sangat pelan mulai merayap dari kolong meja kerja. Suara itu tidak terdengar seperti manusia, melainkan seperti gesekan rantai yang ditarik di atas permukaan aspal. Ardi menyadari bahwa rantai-rantai hitam yang melilit leher keluarganya sebenarnya sudah ada sejak mereka lahir. Rantai itu tumbuh bersama mereka, menguat seiring dengan kekayaan yang bertambah. Dan sekarang, sang pemilik rantai datang untuk menarik mereka semua pulang ke tanah. Ketegangan di ruangan itu memuncak saat Ardi melihat bayangan tangan-tangan hitam mulai keluar dari lembaran buku harian yang ia pegang. Tangan-tangan itu kurus kering dengan kuku-kuku panjang yang tajam, mencoba mencengkeram pergelangan tangan Ardi. Ia segera melemparkan buku itu ke lantai. Buh! Buku itu terjatuh dan dari sela-sela halamannya mengalirlah cairan hitam kental yang berbau amis darah lama. Tidakkah kau merasakannya, Ardi? Sebuah bisikan sedingin es menyentuh tengkuknya. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah yang dibeli dengan nyawa Hartono. Kau juga bagian dari perjanjian ini. Ardi berteriak dan mundur hingga punggungnya menghantam pintu. Ia melihat ke arah meja kerja, di mana sosok Hartono yang lehernya masih terlilit tali tambang kini berdiri tegak. Mata Hartono melotot keluar, lidahnya menjulur panjang dan membiru, namun ia masih bisa menyeringai. Tangan Hartono menunjuk ke arah Ardi, lalu perlahan beralih menunjuk ke foto keluarga besar Sucipto yang terpajang di dinding. Di dalam foto itu, wajah semua anggota keluarga perlahan-lahan menghitam, terbakar dari dalam, hingga menyisakan hanya wajah Ardi yang tetap utuh. Ardi menyadari sebuah pola yang sangat jahat. Hartono tidak ingin Sucipto mati sendirian di masa muda. Ia ingin Sucipto merasakan siksaan, melihat seluruh hasil jerih payahnya, seluruh anak cucunya hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Ini bukan santet biasa, bisik Ardi sambil terengah-engah. Ini adalah warisan kutukan yang tidak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Ardi berlari keluar dari ruang kerja itu, namun langkahnya terhenti di lorong. Ia melihat Paman Sucipto berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan kosong. Sucipto memegang selembar kertas tua, surat wasiat Hartono yang seharusnya sudah musnah puluhan tahun lalu. Sucipto mencoba bicara, namun dari mulutnya hanya keluar asap kelabu yang berbau belerang. Suara itu terdengar seperti angin yang melolong di tengah hutan Kamboja. "Paman, kenapa kau tidak mengatakannya sejak dulu?" tanya Ardi dengan penuh amarah dan kesedihan. Sucipto hanya bisa menangis. Air matanya bukan lagi air jernih, melainkan butiran-butiran pasir hitam yang berjatuhan di lantai marmer dengan bunyi yang ritmis. Setiap butiran pasir itu seolah menghitung sisa waktu yang mereka miliki sebelum kegelapan benar-benar menelan rumah ini. Ardi menyadari
bahwa waktu untuk melarikan diri telah lewat sejak 30 tahun yang lalu. Mereka semua adalah narapidana di dalam sel yang dibangun oleh dosa leluhur mereka sendiri. Di luar rumah, sosok tua dengan perkamen itu kini mulai melangkah masuk ke halaman, melewati pagar besi yang seharusnya kokoh, namun kini tampak rapuh seperti kertas. Setiap langkah sosok itu menciptakan suara-suara dentuman di bawah tanah, seolah-olah bumi sedang bersiap untuk membuka mulutnya dan menelan seluruh garis keturunan Sucipto. Ardi kini tahu, ia bukan sekadar pengamat. Ia adalah bagian dari skenario balas dendam yang sangat rapi. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan bom waktu ini sebelum detonator terakhirnya meledak, menghapus suara mereka selamanya, dan menjadikan mereka semua penghuni abadi di tanah yang pernah mereka curi. Matahari siang itu menggantung terik di langit, namun cahayanya seolah membentur dinding kaca transparan yang menyelimuti kediaman Sucipto. Di dalam rumah, hawa tetap sedingin es di kutub, dan bau anyir darah yang mulai mengering merayap di setiap sudut ruangan. Sucipto dengan sisa-sisa kewarasannya yang hampir punah memutuskan untuk membawa 7 orang ahli spiritual dari berbagai daerah. Mereka datang dengan sorban putih dan tasbih kayu, membawa dupa yang asapnya segera memenuhi ruang tamu, menciptakan kabut tebal yang menyesakkan dada. "Apapun biayanya, Kiai, tolong usir iblis ini," seru Sucipto dengan suara yang nyaris hilang. Tangannya menunjuk ke arah istri dan anak-anaknya yang kini duduk berderet seperti patung lilin di atas sofa. Salah satu ahli spiritual, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang, mulai merapalkan doa dengan suara rendah yang bergetar. Suara-suara itu memenuhi ruangan, mencoba melawan keheningan yang mencekam. Namun bukannya meredah, suasana justru semakin memanas. Asap dupa yang semula membubung lurus ke atas tiba-tiba berputar liar, membentuk pusaran kecil yang mengeluarkan suara desisan seperti ribuan ular yang sedang marah. Ardi berdiri di sudut ruangan, matanya tidak fokus pada para kiai itu, melainkan pada pemandangan mengerikan yang ada di belakang anggota keluarganya. Ia melihat sebuah kenyataan pahit yang membuat jantungnya serasa diremas tangan raksasa. Di belakang tubuh Lastri, Satria dan Bimo, berdiri sosok-sosok transparan yang menyerupai mereka. Itulah jiwa mereka yang sesungguhnya. Jiwa-jiwa itu tampak menangis, mulut mereka terbuka lebar seolah sedang berteriak histeris, namun tidak ada suara yang keluar. Mereka terikat dengan rantai hitam yang sama, hanya bisa menonton dengan ngeri saat tubuh raga mereka mulai dimasuki oleh sesuatu yang lain. "Paman, lihat di belakang mereka!" Ardi berteriak, namun suaranya tenggelam oleh suara ledakan mendadak. 7 mangkuk air suci yang diletakkan di tengah ruangan pecah secara bersamaan, menyemburkan air yang kini telah berubah menjadi darah hitam kental ke arah para ahli spiritual. Salah satu dari mereka jatuh terjungkal, matanya melotot dan dari mulutnya mulai keluar rambut-rambut panjang yang saling melilit. "Ini bukan santet biasa," teriak sang pemimpin spiritual dengan wajah pucat pasi. "Kutukan ini sudah menyatu dengan darah. Tanah yang kalian tempati menolak keberadaan kalian." Tiba-tiba, di tengah siang bolong yang terik, sosok perempuan berwajah gosong itu menampakkan diri dengan sangat nyata di tengah ruangan. Ia tidak lagi bersembunyi di kegelapan. Kulitnya yang melepuh mengeluarkan bunyi saat ia bergerak mendekati sang kiai. Dengan satu gerakan cepat, ia mencengkram leher lelaki tua itu. Suara tulang leher yang remuk terdengar begitu jelas di telinga Ardi, diikuti oleh tubuh sang kiai yang ambruk tak bernyawa di atas lantai marmer. Keenam ahli spiritual lainnya lari kocar-kacir, meninggalkan peralatan mereka yang kini berlumuran darah hitam. Sucipto hanya bisa meraung tanpa suara, jatuh bersimpuh di samping tubuh kiai yang tewas. Di saat itulah Ardi melihat proses yang paling menjijikan. Sosok-sosok hitam berukuran kerdil dengan perut buncit dan mata melotot mulai merangkak keluar dari bawah meja, mendekati tubuh Satria dan Lastri yang masih hidup namun bisu. Makhluk-makhluk itu mulai masuk ke dalam mulut Satria dan Lastri dengan paksa. Ardi melihat bagaimana leher mereka membesar, kulit mereka meregang secara tidak alami, seolah ada sesuatu yang sedang mengatur ulang organ di dalamnya.
Suara gerakan di dalam tenggorokan mereka terdengar seperti suara air yang tersedat di pipa yang sempit. "Satria, Bibi!" Ardi mencoba berlari mendekat, namun ia melihat jiwa Satria yang berdiri di belakang tubuh aslinya menggelengkan kepala dengan ekspresi penuh duka. Jiwa itu menunjuk ke arah raga Satria yang kini mulai bangkit berdiri dengan gerakan yang kaku, menyerupai robot yang rusak. Satria, atau tepatnya makhluk yang kini mendiami tubuh Satria, menoleh ke arah Ardi. Ia tersenyum. Sebuah senyuman yang terlalu lebar hingga sudut bibirnya robek sedikit dan mengeluarkan cairan kuning. Ia mulai bicara, namun suaranya bukan lagi suara Satria yang angkuh. Itu adalah suara Hartono, saingan bisnis yang sudah mati puluhan tahun lalu. "Ardi, kau lihat betapa bagusnya rumah baru kami." Suara itu bersumber dari dada Satria, menciptakan getaran yang membuat kaca-kaca jendela bergetar. Ardi jatuh terduduk, air mata kemarahan dan ketakutan mengalir deras. "Keluarkan mereka! Ambil nyawa Paman Sucipto saja, tapi jangan anak cucunya!" Suara tawa yang berasal dari mulut Satria dan Lastri secara bersamaan memenuhi ruangan. Tawa itu tumpang tindih, menciptakan simfoni horor yang memekakkan telinga. "Perjanjian itu tidak mengenal ampun, anak muda. Tanah yang kau pijak ini adalah tanah kami. Suara yang kau dengar adalah suara kami yang kau curi dulu. Sekarang kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami." Ardi menyadari bahwa ritual pengobatan tadi justru menjadi katalisator bagi para penghuni gaib ini untuk mengambil alih raga keluarganya sepenuhnya. Mereka kini bukan lagi manusia yang sakit, melainkan wadah bagi dendam yang telah membusuk selama 3 dekade. Jiwa-jiwa asli keluarga Sucipto kini hanya menjadi penonton abadi dalam penderitaan mereka sendiri, dipaksa melihat raga mereka melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Di luar rumah, matahari tiba-tiba tertutup awan hitam yang sangat pekat. Angin puyuh kecil mulai terbentuk di halaman, menerbangkan debu dan daun Kamboja kering yang berputar-putar seperti tarian kematian. Sosok pria tua dengan perkamen itu kini sudah berdiri di depan pintu utama. Ia tidak mengetuk, ia hanya meniupkan udara dingin lewat celah pintu, dan seketika itu juga, semua lampu di dalam rumah pecah dengan suara dentuman yang keras. "Sudah 6 nama yang kami ambil jiwanya." Suara desisan itu muncul dari kegelapan yang pekat. Tinggal 1 saksi yang tersisa. Ardi merasa udara di sekelilingnya semakin menipis. Ia melihat tubuh pamannya, Sucipto, mulai ditarik oleh rantai hitam menuju ke arah gudang di bawah tangga. Sucipto meronta-ronta, tangannya menggaruk lantai hingga kuku-kukunya terlepas satu persatu, meninggalkan jejak darah yang panjang. Namun, tubuhnya tetap terseret masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. "Paman!" Argi mencoba mengejar, namun langkahnya dihentikan oleh raga Lastri yang kini berdiri di hadapannya. Bibinya itu memiringkan kepala hingga lehernya hampir patah, menatap Ardi dengan mata yang sudah tidak memiliki pupil lagi. "Jangan ikut campur, Ardi," bisik bibinya dengan suara yang serak dan pecah. "Ini adalah pesta kami, pesta 7 turunan yang akan segera berakhir dalam sunyi." Ardi mundur ke arah dapur, mengambil sebilah pisau dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Namun, ia tahu senjata fisik tidak akan bisa melukai kemarahan yang datang dari alam kubur. Ia merasa semakin terisolasi, terjepit di antara raga keluarganya yang telah dirasuki dan jiwa mereka yang meratap dalam bisu. Harapan seolah telah mati di siang hari yang kelam itu, dan puncak penderitaan baru saja akan mencapai titik didihnya. Sisa-sisa badai siang tadi meninggalkan kelembapan yang berbau busuk di seluruh penjuru rumah. Ardi berdiri di ruang tengah yang kini temaram, hanya diterangi oleh beberapa batang lilin merah yang dibawa oleh Mbah Rejo.
seorang praktisi spiritual sepuh yang didatangkan Ardi dari lereng gunung melalui koneksi rahasianya. Mbah Rejo berbeda dengan 7 ahli sebelumnya. Wajahnya tenang, namun matanya tajam, mencerminkan pengalaman pahit menghadapi dunia hitam. Ia membawa sebilah keris kecil yang dibungkus kain kuning dan sebaskom air yang diambil dari 7 sumur berbeda. Nah Ardi, rantai ini bukan sekadar sihir. Ini adalah perjanjian darah yang sudah mendarah daging. Bisik Mbah Rejo dengan suara yang parau namun berwibawa. Suara butiran beras kuning yang ditaburkannya di sekeliling kursi Sucipto terdengar seperti bisikan ribuan serangga di tengah malam. Sucipto duduk di tengah lingkaran itu dengan tubuh yang terus gemetar. Matanya yang cekung menatap kosong ke depan. Sementara di lehernya, Ardi melihat rantai hitam itu bergetar hebat seolah merasa terancam. Bunyi logam gaib itu memenuhi ruangan, menyayat gendang telinga Ardi hingga ia harus menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit. Mbah Rejo mulai merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti geraman harimau yang tertahan. Suara-suaranya membuat nyala lilin bergoyang liar meskipun tidak ada angin yang berhembus di dalam ruangan itu. Ia mengangkat kerisnya, mengarahkannya tepat ke arah rantai yang melilit leher Sucipto yang tidak terlihat oleh mata biasa. Lepaskan belenggu ini, kembalilah ke asalmu, wahai roh yang murka, seru Mbah Rejo dengan nada yang meninggi. Namun, alih-alih putus, rantai itu justru mendadak memerah seperti besi yang baru keluar dari tungku pembakaran. Ruangan itu seketika dipenuhi oleh aroma tanah kuburan yang menyengat, bercampur dengan bau amis yang memuakkan. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut langit-langit, meluncur sesosok bayangan hitam yang sangat cepat. Brak! Mbah Rejo terlempar ke dinding, kerisnya jatuh dan patah menjadi 2 bagian. Sebelum Ardi sempat menolong, tubuh sang sepuh ditarik secara paksa kembali ke tengah ruangan oleh kekuatan yang tak terlihat. Mbah Rejo mencoba berteriak, namun mulutnya tiba-tiba terbuka lebar dengan cara yang mengerikan. Ardi menyaksikan dengan ngeri saat gumpalan tanah hitam yang basah mulai meluap dari dalam kerongkongan Mbah Rejo. Tanah itu jatuh ke lantai marmer dengan suara yang berat. Mbah Rejo mengalami gejala yang persis sama dengan Lastri. Ia tersedak, wajahnya membiru dan tangannya menggaruk-garuk leher hingga kulitnya terkelupas. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, sang ahli spiritual itu menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan bisu, dengan mulut yang dipenuhi tanah pemakaman. Tidak mungkin, bahkan dia pun gagal, bisik Ardi dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli. Sucipto, yang menyaksikan kematian tragis itu tepat di depan matanya, tiba-tiba jatuh tersungkur. Ia merangkak mendekati Ardi, mencengkeram kaki keponakannya itu dengan tangan yang penuh dengan urat-urat hitam yang menonjol. Sucipto membuka mulutnya dan secara ajaib sebuah suara keluar. Bukan suara aslinya, melainkan suara penuh penyesalan yang pecah dan parau. Ardi, ampuni paman yang melakukan semuanya, ratap Sucipto. Air mata darah mulai mengalir dari pelupuk matanya. 30 tahun yang lalu, Hartono tidak bangkrut karena nasib. Paman yang membayar orang untuk membakar gudangnya. Paman yang memalsukan surat utang hingga ia kehilangan segalanya. Saat ia mati gantung diri, paman justru datang ke makamnya, bukan untuk mendoakan, tapi untuk menanam kain kafan itu agar dendamnya terkunci selamanya di bawah tanah. Sucipto terbatuk, mengeluarkan sisa-sisa pasir hitam dari mulutnya. Tapi paman salah, Ardi. Dendam itu tidak terkunci. Dendam itu justru memakan kain kafannya sendiri dan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Hartono sudah lama hancur menjadi debu. Tapi kebenciannya telah menjadi makhluk hidup yang haus akan suara kita semua. Ardi terkesiap. Ia menyadari kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Santet ini bukan lagi dikendalikan oleh seseorang dari alam sana. Kutukan ini telah berevolusi menjadi sebuah organisme gaib yang mandiri. Ia hidup dari rasa bersalah Sucipto dan penderitaan anak cucunya.
Seperti benalu yang tumbuh subur di atas pohon yang busuk, kutukan ini akan terus berjalan secara otomatis, mencari setiap tetes darah keturunan Sucipto hingga tidak ada satupun yang tersisa. Bayangan-bayangan hitam di sekeliling mereka mulai merapat. Ardi melihat sosok-sosok tanpa wajah itu mulai keluar dari dinding, merayap di lantai seperti bayangan air yang mengalir. Mereka tidak lagi memiliki bentuk manusia, melainkan gumpalan kegelapan yang memancarkan aura kebencian yang murni. "Sudah terlambat, Paman," kata Ardi dengan nada dingin yang baru ia rasakan. Kutukan ini tidak butuh pengirim lagi. Dia sudah memiliki nyawanya sendiri. Suara getaran rendah kembali memenuhi ruangan, membuat dadanya terasa sesak seolah dihimpit batu besar. Rantai-rantai hitam yang melilit leher anggota keluarga di kamar atas terdengar bergemerincing serentak, menciptakan simfoni kematian yang memekakkan telinga. "Ardi, selamatkan dirimu, pergi dari rumah ini!" teriak Sucipto sebelum suaranya benar-benar hilang untuk selamanya. Tubuhnya mulai ditarik oleh belasan tangan hitam yang muncul dari bawah lantai marmer. Sucipto diseret perlahan menuju kegelapan gudang bawah tangga, tempat di mana semua rahasia gelap itu dulu ia simpan. Ardi berdiri terpaku, menyaksikan pamannya menghilang ke dalam mulut kegelapan yang menganga. Ia melihat ke arah pintu keluar, namun di sana, sosok pria tua dengan perkamen itu sudah berdiri tegak. Sosok itu tidak lagi membawa lidi, melainkan sebuah palu besar yang berlumuran darah. Dengan gerakan yang penuh kemenangan, sosok itu memukul perkamen tersebut di atas meja kecil, menciptakan suara dentungan yang menggetarkan seluruh fondasi rumah. Ardi menyadari bahwa upaya spiritual apapun hanyalah sia-sia. Mereka sedang berhadapan dengan mesin pembunuh gaib yang telah diprogram oleh dosa masa lalu. Setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju keheningan total. Ardi melihat telapak tangannya sendiri. Garis-garis tangannya mulai berubah warna menjadi hitam pekat, mengikuti aliran darah yang mengalir di pembuluh venanya. "Aku saksi terakhir," gumam Ardi. Ia menatap ke cermin besar di ruang tamu. Di dalam pantulan itu, ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan melihat sesosok makhluk yang sedang tersenyum. Makhluk yang merupakan gabungan dari seluruh penderitaan keluarganya. Rumah mewah itu kini benar-benar terasa seperti makhluk hidup yang sedang menelan penghuninya. Dinding-dindingnya berdenyut, suaranya terdengar seperti detak jantung raksasa yang lambat. Ardi tahu, pelarian fisik tidak akan menyelamatkannya. Kutukan ini sudah ada di dalam dirinya, menunggu saat yang tepat untuk mencabut suaranya dan menggantikan dengan keheningan abadi yang telah dijanjikan oleh Hartono 30 tahun yang lalu. Langit di atas kediaman Sucipto seolah pecah, menumpahkan hujan lebat yang menghantam atap sirap dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Petir menyambar silih berganti, cahayanya yang putih kebiruan menyelinap masuk melalui celah gorden, menciptakan kilatan singkat yang memperlihatkan bayangan-bayangan mengerikan di dinding. Ardi berdiri di tengah koridor lantai 2. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena dingin, melainkan karena kengerian yang sudah mencapai titik didih. Di dalam rumah yang luas ini, suara air hujan terdengar seperti ribuan kuku yang sedang mencakar kayu, mencoba mencari jalan masuk untuk menyeret penghuninya ke liang lahat. Ia melangkah perlahan menuju kamar sepupunya, namun langkahnya terhenti oleh suara yang sangat ganjil dari arah dapur. Itu adalah suara sesuatu yang berat sedang diseret di atas lantai keramik. Ardi memberanikan diri mengintip dari balik pilar. Di sana, ia melihat Lastri, bibitnya, sedang merangkak dengan gerakan patah-patah. Mulutnya terbuka lebar, namun tidak ada jeritan yang keluar. Dari tenggorokannya justru muncul untayan rambut hitam panjang yang terus memanjang, melilit lehernya sendiri seperti jerat algojo. "Bibi, hentikan!" teriak Ardi dengan suara parau. Lastri menoleh, matanya yang semula bening kini telah berubah menjadi 2 lubang hitam yang pekat. Ia mencoba membentuk kata-kata, namun yang terdengar hanyalah suara-suara seperti siulan angin di lubang kubur. Rambut-rambut itu mendadak menyentak kencang, dan dalam sekejap,
tubuh Lastri tersedot masuk ke dalam kegelapan di bawah meja makan, menghilang tanpa jejak seolah bumi baru saja menelannya bulat-bulat. Satu lagi. Sebuah bisikan dingin menyentuh daun telinga Ardi, membuat bulu kuduknya berdiri kaku. Ardi berlari kalap menuju kamar anak-anak. Ia menemukan Satria sedang berdiri mematung di depan cermin besar. Satria tidak lagi tampak seperti manusia. Kulit wajahnya mulai mengeras dan retak-retak seperti tanah lempung yang kekeringan. Suara kulit yang pecah itu terdengar sangat nyata di keheningan malam yang mencekam. Satria memegang sebilah pisau kecil, bukan untuk melukai orang lain, melainkan untuk mengukir sesuatu di dada sendiri. "Satria, buang pisau itu!" Ardi menerjang, mencoba merebut senjata tajam tersebut. Namun, Satria memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Dengan satu tangan, ia menghempaskan Ardi hingga menabrak lemari pakaian. Satria kemudian membuka mulutnya, dan kali ini Ardi melihat sesuatu yang lebih menjijikan daripada tanah hitam. Di dalam mulut Satria, ribuan ulat tanah berwarna putih pucat menggeliat, menutupi pita suaranya, hingga pemuda itu benar-benar kehilangan kemampuan bicaranya selamanya. Satria menatap Ardi dengan pandangan penuh kebencian, seolah menyalahkan Ardi mengapa ia masih bisa bernapas dengan lega. "Kenapa hanya aku yang selamat?" raung Ardi sambil memegangi dadanya yang sesak. "Ambil aku juga, jangan siksa mereka seperti ini." Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah itu padam serentak. Kegelapan yang datang begitu pekat, seolah cahaya tidak pernah diizinkan ada di tempat itu. Di tengah kegelapan, indera keenam Ardi bergejolak hemat. Penglihatannya mendadak berubah. Ia tidak lagi melihat dinding atau perabotan mewah. Ia melihat benang-benang takdir berwarna merah darah yang semuanya bermuara pada dirinya. Ardi menyadari sebuah kebenaran yang menghancurkan jiwanya. Penglihatannya selama ini bukan merupakan sebuah kelebihan spiritual atau anugerah dari Tuhan. Itu adalah bagian dari konfigurasi santet itu sendiri. Sang pengirim atau organisme kutukan yang kini hidup mandiri sengaja menyisakan satu orang yang memiliki kesadaran penuh. Ardi adalah kamera hidup yang dipaksa untuk merekam setiap detik kehancuran keluarganya. Ia adalah saksi yang dikutuk untuk membawa trauma ini hingga ke liang lahat, memastikan bahwa penderitaan keluarga Sucipto tidak akan terlupakan. "Kau adalah penanda terakhir." Sebuah suara berat bergema dari segala arah, menciptakan getaran yang membuat kaca jendela bergetar hebat. Sesosok figur muncul dari balik bayang-bayang. Bukan lagi pria tua berlumuran tanah, melainkan sesosok entitas yang mengenakan jubah hitam kelam. Wajahnya perlahan berubah-ubah, menyerupai setiap anggota keluarga Sucipto yang telah menjadi korban. Namun, saat figur itu berhenti tepat di depan Ardi, wajahnya berubah menjadi wajah Hartono yang sedang tersenyum lebar. Lidahnya yang panjang menjulur keluar, membasahi bibirnya yang busuk. "Identitasmu adalah kuncinya, Ardi." Ucap entitas itu dengan suara yang tumpang tindih antara suara lelaki tua dan bisikan anak kecil. "Si penanda bukanlah aku. Si penanda adalah kau. Setiap kali kau melihat salah satu dari mereka menderita, saat itulah kutukan ini menjadi sempurna." Ardi terenyak. Jadi, setiap kali ia mengawasi paman, bibi atau sepupunya dengan rasa takut, ia secara tidak sadar sedang memberikan energi pada santet tersebut. Kehadirannya di rumah ini adalah katalisator yang mempercepat kematian mereka semua. Ia adalah radio yang menyiarkan penderitaan mereka ke alam kegelapan. "Tidak!" Ardi berteriak histeris, mencoba memejamkan matanya rapat-rapat. Namun, meskipun matanya tertutup, ia tetap bisa melihat semuanya. Ia melihat jiwa Bimo yang malang sedang ditarik oleh rantai hitam menuju sebuah sumur tua yang muncul di tengah ruang tamu. Ia mendengar suara tulang-tulang Sucipto yang dipatahkan satu persatu di dalam kegelapan gudang. Suara-suara kehancuran itu memenuhi kepalanya, menciptakan simfoni horor yang tidak ada hentinya. "Kau tidak bisa bersembunyi dari apa yang sudah digariskan di dalam darahmu," bisik si penanda yang kini berdiri tepat di belakang Ardi. "Lihatlah,
malam ini adalah malam terakhir bagi mereka yang bersuara. Besok hanya akan ada keheningan yang tersisa. Di luar, badai semakin mengamuk. Petir menyambar pohon Kamboja di halaman hingga tumbang dan menimpa atap rumah dengan suara dentuman yang dahsyat. Plafon rumah mulai runtuh, menjatuhkan debu dan puing-puing ke atas kepala Ardi. Ia merangkak di antara reruntuhan, mencari sisa-sisa keluarganya, namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Satu persatu, keberadaan mereka dihapuskan dari dunia ini, menyisakan hanya bau tanah kuburan yang semakin menyengat. Ardi kini sendirian. Di dalam rumah mewah yang telah hancur itu, ia hanya ditemani oleh ribuan pasang mata merah yang menatapnya dari kegelapan. Ia menyadari bahwa perannya sebagai saksi hampir usai. Si penanda perlahan mengangkat tangannya yang kurus kering, menunjuk ke arah kerongkongan Ardi. Ardi merasakan hawa panas yang luar biasa mulai membakar pita suaranya, seolah ia baru saja menelan bara api yang membara. "Jadilah saksi untuk babak terakhir," desis entitas itu sebelum menghilang ke dalam kabut hitam yang menyelimuti seluruh ruangan. Ardi tersungkur di atas lantai yang basah oleh air hujan dan darah. Ia mencoba memanggil nama istrinya, mencoba mencari perlindungan, namun ia menyadari bahwa rantai hitam yang paling besar kini telah melilit lehernya sendiri. Rantai itu tidak ditarik ke tanah, melainkan ditarik menuju ke masa lalu, menuju ke dosa yang dilakukan pamannya 30 tahun yang lalu. Ia adalah ujung dari garis keturunan yang harus membayar lunas semua hutang nyawa tersebut. Malam itu, di tengah badai yang tak kunjung reda, kediaman Sucipto menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah dinasti yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Keheningan mulai merambat naik dari kaki Ardi, membekukan setiap sel di tubuhnya, dan ia tahu bahwa besok pagi dunia tidak akan mendengar suara dari keluarga ini lagi. Semuanya telah dicoret, semuanya telah habis. Tinggal satu tarikan napas terakhir sebelum kegelapan benar-benar menutup buku sejarah keluarga Sucipto untuk selamanya. Keheningan yang merayap di kediaman Sucipto malam itu terasa lebih berat daripada beton. Sebuah kesunyian yang seolah memiliki massa dan dapat meremukkan tulang. Suara badai yang sebelumnya mengamuk di luar mendadak sirna, berganti dengan kesenyapan absolut yang justru jauh lebih mengerikan. Tidak ada lagi derit lantai kayu, tidak ada suara cicak, bahkan detak jam dinding pun seolah berhenti karena takut mengganggu kebisuan yang sakral ini. Ardi berdiri di tengah koridor, nafasnya terdengar seperti embusan angin di dalam gua, menciptakan suara yang memantul di dinding-dinding marmer yang kini tampak kusam dan berlumut gaib. Ia menoleh ke arah kamar-kamar yang terbuka lebar. Di sana, paman, bibi, dan sepupunya duduk mematung di kegelapan. Mereka masih hidup, namun raga mereka hanyalah cangkang kosong yang ditinggalkan penghuninya. Mata mereka terbuka lebar, menatap lurus ke arah Ardi dengan binar keputusasaan yang tidak bisa lagi diteriakkan. Ardi adalah satu-satunya manusia yang masih memiliki kedaulatan atas lidahnya. Satu-satunya suara yang tersisa di dalam makam mewah ini. "Sari, kita harus pergi sekarang. Jangan bawa apa-apa." Ardi berbisik kencang, suaranya gemetar hebat saat memasuki kamar pribadinya. Sari, istrinya yang sedang hamil tua, duduk di tepi ranjang dengan wajah seputih kertas. Tangannya terus mengelus perutnya yang membuncit, seolah sedang melindungi nyawa kecil di dalamnya dari hawa jahat yang mengepung mereka. "Ardi, aku takut. Kakiku terasa sangat berat, seperti ada yang memegangnya dari bawah lantai," ucap Sari dengan suara yang nyaris hilang. "Lawan rasa takut itu, Sari. Kita tidak boleh mati di sini." Ardi menyambar tangan istrinya, menariknya berdiri dengan paksa. Mereka melangkah keluar kamar dengan sangat hati-hati. Setiap langkah Ardi terasa seperti menginjak lapisan kaca tipis yang siap pecah. Namun saat mereka baru mencapai anak tangga pertama, sebuah getaran hebat mengguncang fondasi rumah. Suara itu bukan berasal dari gempa bumi, melainkan dari denyut jantung rumah yang sedang marah. Aroma tanah kuburan yang basah mendadak meledak di udara, sangat menyengat hingga membuat Sari mual dan tersungkur di atas anak tangga.
Pria tua itu mengeluarkan lidi hitam dari balik bajunya. Dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh penekanan, ia mulai menggoreskan lidi itu di atas nama Ardi. Suara goresan lidi di atas kertas tua itu terdengar seperti suara gergaji yang sedang memotong tulang manusia. Ardi merasakan setiap goresan itu di dalam tenggorokannya, seolah lidi itu sedang mengiris pita suaranya secara perlahan dari jarak jauh. "Hentikan, kumohon." Ardi memelas. Air matanya bercampur dengan darah yang keluar dari pori-pori wajahnya. Tiba-tiba, suara tawa yang sangat pelan namun tajam mulai memenuhi ruangan. Suara itu tidak berasal dari pria tua itu, melainkan muncul dari bayang-bayang anggota keluarga Sucipto yang kini mulai berdiri mengepung Ardi. Mereka semua menatap Ardi dengan senyum yang tidak alami. Mulut mereka tertutup rapat, namun suara tawa itu terus merembes keluar dari sela-sela telinga dan mata mereka. Saksi sudah melihat semuanya. Sebuah suara tanpa wujud berbisik di dalam benak Ardi. Panggung sudah kosong, dan penonton terakhir harus pulang ke tanah. Pria tua itu menyelesaikan coretan terakhirnya. Nama Ardi kini telah tertutup sepenuhnya oleh tinta hitam yang pekat. Begitu coretan itu selesai, sosok tersebut menjatuhkan perkamennya ke lantai. Perkamen itu seketika berubah menjadi tumpukan tanah merah yang berbau busuk. Sang pria tua kemudian melangkah mendekati Ardi. Wajahnya yang hancur hanya berjarak beberapa inci dari wajah Ardi yang membiru. Ardi ingin berteriak sekali lagi, ingin mengeluarkan seluruh kemarahan dan kutukan yang ia miliki. Namun ia menyadari bahwa udara di paru-parunya tidak lagi bisa diubah menjadi suara. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, namun yang keluar hanyalah butiran pasir hitam yang halus. Pasir itu jatuh ke dadanya, menimbun ke mejanya dengan aroma kematian yang sudah lama ia kenal. Ia menoleh ke arah tangga, melihat Sari yang terduduk lemas sambil menatapnya dengan mata yang basah. Ardi menyadari sebuah pola yang paling kejam dari semua ini. Pria tua itu tidak hanya mencoret namanya, tapi ia sedang menutup gerbang bagi seluruh garis keturunan mereka. Rantai hitam yang melilit lehernya kini menjalar ke arah perut Sari yang buncit, melilit bayi yang bahkan belum melihat cahaya dunia. Ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin, hingga napas Ardi mengeluarkan kristal es yang tajam. Ia melihat bayangan pria tua itu perlahan memudar, menyatu dengan kegelapan rumah yang kini mulai menelan sisa-sisa cahaya lilin. Ardi mencoba meraih tangan Sari untuk terakhir kalinya, namun tangannya terasa kaku seperti kayu yang membeku. Keheningan total kini benar-benar menjadi penguasa mutlak. Di tengah kesunyian yang mematikan itu, Ardi mendengar sebuah suara dari bawah lantai, sebuah dentuman yang sangat dalam, seolah ada sesuatu yang besar sedang ditutup di kedalaman bumi. Satu nama terakhir telah dicoret, satu saksi terakhir telah dibungkam. Malam belum berakhir, namun bagi keluarga Sucipto, fajar tidak akan pernah datang lagi. Mereka kini hanya tinggal menunggu babak penutup, di mana tanah akan benar-benar menuntut kembali raga-raga yang telah lama ia tandai. Keheningan yang merayap di kediaman Sucipto malam itu terasa lebih berat daripada beton. Sebuah kesunyian yang seolah memiliki massa dan dapat meremukkan tulang. Suara badai yang sebelumnya mengamuk di luar mendadak sirna, berganti dengan kesenyapan absolut yang justru jauh lebih mengerikan. Tidak ada lagi derit lantai kayu, tidak ada suara cicak, bahkan detak jam dinding pun seolah berhenti karena takut mengganggu kebisuan yang sakral ini. Ardi berdiri di tengah koridor, nafasnya terdengar seperti embusan angin di dalam gua, menciptakan suara yang memantul di dinding-dinding marmer yang kini tampak kusam dan berlumut gaib. Ia menoleh ke arah kamar-kamar yang terbuka lebar. Di sana, paman, bibi, dan sepupunya duduk mematung di kegelapan. Mereka masih hidup, namun raga mereka hanyalah cangkang kosong yang ditinggalkan penghuninya. Mata mereka terbuka lebar, menatap lurus ke arah Ardi dengan binar keputusasaan yang tidak bisa lagi diteriakkan.
Ardi adalah satu-satunya manusia yang masih memiliki kedaulatan atas lidahnya. Satu-satunya suara yang tersisa di dalam makam mewah ini. "Sari, kita harus pergi sekarang. Jangan bawa apa-apa." Ardi berbisik kencang, suaranya gemetar hebat saat memasuki kamar pribadinya. Sari, istrinya yang sedang hamil tua, duduk di tepi ranjang dengan wajah seputih kertas. Tangannya terus mengelus perutnya yang membuncit, seolah sedang melindungi nyawa kecil di dalamnya dari hawa jahat yang mengepung mereka. "Ardi, aku takut. Kakiku terasa sangat berat, seperti ada yang memegangnya dari bawah lantai," ucap Sari dengan suara yang nyaris hilang. "Lawan rasa takut itu, Sari. Kita tidak boleh mati di sini." Ardi menyambar tangan istrinya, menariknya berdiri dengan paksa. Mereka melangkah keluar kamar dengan sangat hati-hati. Setiap langkah Ardi terasa seperti menginjak lapisan kaca tipis yang siap pecah. Namun saat mereka baru mencapai anak tangga pertama, sebuah getaran hebat mengguncang fondasi rumah. Suara itu bukan berasal dari gempa bumi, melainkan dari denyut jantung rumah yang sedang marah. Aroma tanah kuburan yang basah mendadak meledak di udara, sangat menyengat hingga membuat Sari mual dan tersungkur di atas anak tangga. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Ardi mencoba berteriak, namun suaranya pecah dan parau, nyaris tertutup oleh getaran misterius di udara. Secara serentak, seluruh anggota keluarga Sucipto membuka mulut mereka lebar-lebar. Tidak ada tanah yang keluar, tidak ada ulat yang menggeliat. Namun, dari kerongkongan mereka keluar satu suara yang sama. Sebuah paduan suara gaib yang terdiri dari ribuan suara manusia yang menderita, tumpang tindih dalam satu suara yang mengerikan. Suara itu berat, serak, dan memancarkan kebencian yang telah membusuk selama puluhan tahun. "Sudah 6 turunan kami kumpulkan suaranya ke dalam tanah," ucap mereka serentak. Gerakan bibir mereka sinkron secara sempurna hingga menciptakan efek visual yang sangat mengganggu kewarasan. 6 nyawa, 6 lidah, 6 dosa yang harus dibayar lunas dengan keheningan abadi. Ardi menatap mereka dengan air mata darah yang mulai menetes dari sudut matanya. "Kenapa aku? Kenapa harus sekarang?" Seluruh anggota keluarga itu memiringkan kepala ke arah yang sama secara bersamaan. Suara tulang leher mereka yang patah terdengar serempak. "Karena kau adalah angka penutup. Kau adalah keturunan ke-7, Ardi. Darah terakhir yang harus menyaksikan bagaimana seluruh sejarah keluargamu dihapus dari ingatan dunia. Kau bukan saksi karena anugerah. Kau adalah saksi karena kau adalah bagian dari perjanjian yang belum selesai." Ardi terenyak. Ingatannya melesat ke belakang ke catatan lama yang ia temukan di ruang kerja pamannya. 7 turunan harus habis. Kalimat itu kini terasa seperti vonis mati yang sudah digariskan sebelum ia bahkan dilahirkan. Ia adalah puncak dari piramida dosa yang dibangun oleh Sucipto, dan tugasnya adalah menjadi orang terakhir yang mematikan lampu sebelum kegelapan total menguasai segalanya. "Sudah waktunya turunan ke-7. Bisik suara gaib itu kini bersuara tepat di dalam kepala Ardi, menciptakan denyut rasa sakit yang luar biasa. Ardi merasakan hawa panas yang membara tiba-tiba meledak di pangkal tenggorokannya. Ia mencoba menarik nafas, namun yang masuk ke dalam paru-parunya adalah asap kelabu yang berbau belerang. Ia mencengkeram lehernya sendiri, kuku-kukunya menggores kulit hingga berdarah, berusaha mengeluarkan sesuatu yang terasa seperti bara api yang menyumbat pita suaranya. Ia ingin memanggil nama Sari, ingin mengucapkan selamat tinggal, namun lidahnya mendadak terasa kaku dan mati rasa seperti sepotong daging busuk. Tidak! Ardi berusaha mengeluarkan teriakan terakhirnya, namun yang keluar hanyalah suara desisan pasir yang halus. Lampu-lampu kristal di atas mereka tiba-tiba padam sepenuhnya. Dalam kegelapan yang absolut itu, Ardi melihat sosok pria tua berlumuran tanah berdiri tepat di hadapannya. Sosok itu tersenyum, sebuah senyuman kemenangan yang sangat lebar hingga pipinya yang membusuk robek. Pria tua itu mengangkat tangan kanannya yang kurus kering, lalu perlahan menutup mata Ardi dengan telapak tangannya yang dingin dan berbau tanah pemakaman. Ketika Ardi mencoba membuka matanya kembali, ia menyadari bahwa ia tidak lagi bisa melihat atau mendengar apapun dari dunia luar. Ia terkurung dalam kegelapan batinnya sendiri.
Ia mencoba membuka mulutnya untuk bernafas, namun ia merasakan mulutnya kini telah dipenuhi oleh tanah merah yang basah. Ia berdiri diam, mematung di tengah ruangan yang kini telah benar-benar senyap. Kutukan itu telah selesai. Seluruh garis keturunan Sucipto telah dibungkam secara sempurna. Namun di tengah keheningan abadi yang mencekam itu, sebuah suara baru terdengar. Sebuah suara yang paling menyayat hati. Dari arah perut Sari yang mematung kaku seperti patung batu, terdengar suara tangisan seorang bayi yang baru saja terlahir ke dalam rahim yang dingin. Namun tangisan itu tidak memiliki suara. Gerakan tubuh bayi itu terasa di balik kulit perut Sari yang pucat, namun tidak ada satupun frekuensi suara yang keluar ke udara. Bayi itu lahir ke dalam dunia yang sudah menolaknya. Lahir sebagai tawanan baru dalam penjara kebisuan yang diwariskan oleh leluhurnya. Rantai hitam yang melilit leher Ardi kini telah berpindah, melilit halus leher bayi yang bahkan belum menghirup udara pertama. Kutukan itu tidak benar-benar berhenti. Ia hanya berganti wadah, menunggu untuk memulai siklus penderitaan yang baru dalam kesunyian yang abadi. Di luar rumah, hujan berhenti secara mendadak. Embun pagi mulai turun menyelimuti kediaman Sucipto yang kini tampak seperti monumen kematian di tengah kota. Tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di dalam sana, karena tidak ada satupun penghuninya yang tersisa untuk menceritakan kebenaran. Rahasia itu terkubur bersama suara-suara mereka yang telah dicuri, menyisakan hanya bau Kamboja yang harum namun mematikan di udara pagi yang dingin. Ardi berdiri diam di ruang tamu, sebuah senyuman yang bukan miliknya perlahan terbentuk di wajahnya yang kaku. Ia bukan lagi Ardi, ia hanyalah sebuah wadah kosong yang kini ditempati oleh dendam masa lalu yang telah menang. Keheningan ini adalah kemenangannya, dan kebisuan ini adalah lagu kebangsaannya. Semuanya telah lunas, semuanya telah sunyi.